Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan bisnis yang diampu oleh Pak Didit Haryadi. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 10, yaitu ada saya Abdal Basit NIM 220175 dan ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Langkasta Leon dengan NIM 220220. Dan saya Muhammad Syafri NIM 220194. Perkenalkan, nama saya Kurdi NIM 220798. Kita berada di perusahaan batik Banten. Astagfirullah. Siapa dia? Kenapa mirip sekali denganku? Perkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriana Kanadiani, atau teman-teman mahasiswa semua bisa panggil saya Kanadia, Mbak Nadia. Di sini saya sebagai owner dari PT Batik Banten Mukarnas, yang dimana sebelumnya foundernya itu almarhum ayahanda saya, Bapak Uke Kurniawan, yang sebagai pelopor dari batik di Provinsi Banten. Jadi pertama kali adanya batik di Provinsi Banten dipelopori oleh Bapak Uke Kurniawan. Nah, jadi sekarang saya sebagai putrinya melanjutkan usaha yang sudah beliau dirikan seperti itu pada tahun 2003. Jadi Batik Banten Mukarnas ini berdiri itu pada tahun 2003, yang dimana pada saat itu Provinsi Banten ini kan provinsi baru ya teman-teman ya, pada tahun 2000, yang dimana berpisah dengan Jawa Barat. Nah, di situ pada tahun 2000 itu kan kalau misalnya provinsi baru itu harus adanya rumah adat gitu kan, pakaian adat, bahasa dan lain-lain gitu kan, untuk rumah adat Provinsi Banten itu seperti ini gitu. Nah, awal mulanya itu untuk mengetahui rekonstruksi rumah adat untuk Provinsi Banten. Nah, makanya Pak Uke bersama tim arkeolog Banten itu mengkaji dan meneliti di Banten Lama. Kalau teman-teman pernah ke Banten Lama, di situ kan pusat titik dari Kesultanan Banten. Karena Banten itu kan kesultanan ya, kerajaan pada masa abad ke-17, pada saat itu dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, pada saat itu untuk mengetahui rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten itu seperti apa. Nah, makanya Pak Uke dengan tim arkeolog itu menelitilah ke Banten Lama. Di sana itu terdapat artefak-artefak lempengan yang berasal dari gerabah dan keramik atau reruntuhan rumah-rumah adat, rumah sultan-sultan pada masa abad ke-17. Nah, di sana itu Pak Uke meneliti lah, dan ternyata ditemukannya 75 ragam hias motif. Nah, dan Pak Uke ini kan beliau tuh orangnya visioner ya Mas ya. Jadi dia tuh senang menggambar juga, dan kebetulan beliau itu lulusan sarjana teknik ya. Jadi senang lah buat gambar-gambar gitu. Oke, jadi kan judul tugas kita itu bagaimana cara pengambilan keputusan seorang pemimpin bisnis gitu ya. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana cara ibu atau perusahaan ini caranya mengambil keputusan gitu. Seperti apa? Aku ambil contoh waktu COVID ya. Nah, itu benar-benar luar biasa. Perekonomian di Indonesia ini ancur-ancurannya sangat luar biasa gitu kan. Dan termasuk kami juga, kami kena banget gitu untuk masa COVID-19 itu. Dan itu juga masa saya pertama kali terjun di usaha ini. Maret COVID ya kan, udah lockdown semua kan. Wah, itu bingung sih, kayak karena kita nggak boleh interaksi juga ya dengan manusia. Itu aku pun selama COVID itu aku, mama gitu kan, sama adik juga di rumah nggak yang ke batik gitu kan, nggak kesini gitu. Jadi di sini tuh cuma ya staff-staff aja gitu. Dan itu pun tidak boleh adanya kegiatan produksi, karena dari pemerintah Kota Serangnya pun tidak boleh mengadakan kegiatan produksi secara besar-besaran gitu kan. Nah, jadi itu tiap hari Mas itu polisi, tentara tuh datang ngecek gitu, ngecek ke dalam kayak kok masih buka gitu kan. Jadi kita pun buka tetap
kita buka karena ya kita mencari nafkah ya, maksudnya mencari rezeki gitu kan. Jadi kita buka galeri aja, produksi benar-benar diliburkan. Jadi kalau misalkan produksi pun kalau misalkan buat stok gitu, dan itu pun kayak kan kita ada 25 karyawan ya, kayak misalkan yang ngecap 1 orang, kalau nggak 2 orang gitu, terus yang ngoleh berapa orang. Jadi nggak boleh banyak-banyak gitu kan, nanti ganti-gantian aja gitu kan si karyawannya untuk stok gitu. Dan untuk misalkan ada yang seragam gitu kan, udah cuma kayak gitu doang. Nah tadinya ada juga pelatihan tuh, kita sebelum COVID itu 500 anak mau pelatihan itu cancel semua mas dari sekolah-sekolah karena libur kan, anak sekolah nggak boleh ada kegiatan itu kan, belajar itu nggak boleh kan, online kan. Nah udah tuh akhirnya gimana gitu kan, itu pemasukan sebulan tuh kita bisa aja mas dapetin 400 sampai 500 juta dalam sebulan gitu. Nah itu kita kayak dapat 100 juta dalam sebulan tuh alhamdulillah aja gitu kan. Yang penting karyawan bisa bayar gitu kan, karena kan tanggung jawab kita sebagai usaha itu kan, pengusaha itu karyawan dulu, kitanya mah udahlah nanti aja gitu. Yang penting yang penting kita tuh yang penting makan lah, yang penting makan itu aja. Yang paling penting itu karyawan gitu kan, mereka kan punya anak, punya istri gitu kan, punya keluarga, punya tanggungan kan, makanya kita yang utamain itu karyawan dulu gitu kan. Kita sejahterakan dulu si karyawan. Nah setelah itu ya udah kitanya udahlah yang penting bisa makan aja gitu kan, si mama juga. Terus ya udah itu pemasukan itu juga wah ancur banget, 50% lah kayaknya, lebih dari 50% itu drastis banget. Nah itu kataku kayak apa yang bisa gue lakuin gitu kan, untuk biar tetap jalan gitu kan usaha ini. Alhamdulillah bertahan aja udah alhamdulillah gitu kan. Sedangkan banyak yang gulung tikar juga kan karena si perekonomian ini gitu kan, si COVID ini gitu kan. Nah akhirnya dulu waktu zaman papa itu media sosial ada sebenarnya, Instagram seperti itu ada gitu kan. Cuman karena yang pegangnya ya belum paham ya tentang teknologi juga gitu ya, media sosial, jadi nggak berjalan dengan baik gitu kan pada saat itu. Nah akhirnya mulai tuh aku kayak kembaliin si Instagram Batik Banten dulu, yang dulu itu aku rapihin lah, itu kayak feed, terus story-storynya gitu kan ya. Dari situ lah mulai tuh awalnya kayak follow dulu nih rekan-rekan papa, karena aku mikirnya udah nggak ada Pak Uke, kayaknya Batik Banten juga redup nih kayak gitu kan. Aku nggak mau orang mikir kayak gitu kan. Nah aku follow dulu nih si rekan-rekan papa, jadi biar mikir kayak ternyata walaupun nggak ada Pak Uke, ternyata putrinya nih sekarang yang melanjutkannya gitu. Nah jadi aku nggak mau orang mikir Batik Banten udah nggak ada gitu kan, redup gitu. Nah akhirnya udah di situ aku followin dulu rekan-rekannya, dan mulailah kayak penjualan dari Instagram. Penjualan tuh mulai aku foto-fotoin itu sendiri mas, saya maksudnya nggak minta tolong ke siapa-siapa ya, itu aku foto produk sendiri, terusnya ngedesain semua sendiri gitu. Nah udah aku masukin ke Instagram, terus dengan edukasi pun aku masukin ke Instagram kayak produksi batik itu seperti apa kayak gitu kan. Mulai itu dari Instagram. Nah mulai juga tuh alhamdulillah yang tadinya cuma beberapa followers gitu kan, alhamdulillah sekarang udah lebih dari 1000 followers gitu kan. Dan itu awalnya aku juga kayak minta bantu adik aku kan, kayak Cak udah beli followers aja biar orang ngeliat ini gitu kan. Terus adek aku kayak nggak usah, jangan, kata adek aku kan, kayak nanti pas udah banyak takutnya keblokir nih si kehack, akunnya kehack, udah nggak usah Nat, biarin aja lo nanti juga banyak kok, katanya gitu kan, pelan-pelan aja. Ya juga sih ya udah deh, udah kan kayak ya udah terus aja, yang penting konsisten dengan apa yang kita lakuin ya, konsisten aja kok, upload bodo amat lah, mau ada yang mau lihat kayak mau ada yang like kayak bodo amat gitu, yang penting kita upload aja. Alhamdulillah tuh mas, sedikit mulai bangkit lagi gitu kan, makin followers makin banyak, 500, 600 gitu kan. Pas aku dapat 1000 pun kayak wah gila, ternyata bisa nih gitu kan, dengan 1000 ini gitu kan, walaupun nggak beli followers atau apa gitu kan. Nah terus ya udah dari situ makin gencar lagi kan, kayak bisa lah nih gue gitu kan. Udah tuh dari situ
kebantu lah ya dengan penjualan online dari Instagram, karena banyak tuh yang dari nge-DM kan, nanti kita lewat ke WA, misalnya kalau misalnya mau pesan ke WA aja mas gitu kan, Bu Pak gitu kan, nanti kita arahkan ke WA. Jadi owner tuh susah-susah gampang gitu kan, yang penting konsistensi apa yang kita punya. Kalaupun nanti nih mas-mas ini menjadi usahawan gitu ya, amin gitu kan, punya usaha gitu, usaha besar, yang penting kita konsisten dengan apa yang kita punya ya, usaha yang kita punya. Gak apa-apa, soalnya yang saya lihat nih dari teman-teman UMKM ya, aku juga ada pengalaman gitu ya, belajar dari teman-teman UMKM, banyak usaha yang cepat redup itu karena apa? Karena dia nggak bersabar, terus nggak mau konsisten dengan apa yang dia punya. Jadi misalkan dia bikin usaha, terus sedikit nih misalnya yang beli gitu kan, kok nggak ada yang beli ya gitu. Terus ngeliat orang bikin usaha ini, wah dia laku nih gitu kan, berubah lagi bikin usaha yang sama, taunya dia nggak sama nih, nggak laku, nanti pindah lagi cari lagi. Nah itu nggak konsisten kan, terus nggak mau sabar kan, terus kapan dia tahu titik di mana dia sebenarnya gue ini usaha apa sih yang laku gitu kan. Sebenarnya kalau kita kayak gitu terus ya kita cuma nggak tahu apa yang laku gitu. Yang penting sabar juga ngadepin itu gitu. Karena ya itu yang namanya orang usaha ada aja naik turunnya gitu loh, ada di saat dia lagi naik-naiknya gitu kan, banyak pembeli gitu kan, terus di saat dia turun nggak ada yang beli gitu kan. Nah itu disitulah titik dimana kita harus sabar gitu, yang penting konsisten dengan apa yang kita punya. Jadi intinya titik sukses itu konsisten. Selalu konsisten. Tapi bukan usaha doang ya, dalam hidup pun kita harus konsisten sih apa yang kita lakuin gitu kan, dan tanggung jawab ya apa yang kita lakuin itu. Lagi Mungkin hanya itu ya. Ini mas Bang baru semester 3 nih, waduh belum merasakan pusingnya skripsi. Belum terlalu pusing. Ini kalau misalnya emang mau skripsi ya ke sini gitu bisa, nanti aku bantuin kayak gitu. Cuman nggak tahu nih kalau misalkan empat ini di sini semua, nanti udah nama dosennya nggak tahu deh. Nggak bisa nih kalau misalnya salah satunya pengen skripsi di sini, tenang aja nanti dibantuin gitu. Yang penting ya tadi itu mau. Sekian penelitian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.